Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih membahas terkait dengan wacana sepeda masuk tol dan kali ini masih bersama Pak Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Pak Deddy, tadi banyak sekali sebenarnya pertimbangan yang harus diulas kembali diantaranya terkait dengan keamanan, dengan juga bagaimana tadi akan ada paling tidak kantong baru kemacetan jika memang ditutup dari jam 6 sampai jam 9. Lalu regulasinya juga, ini kan Anda katakan bahwa ini akan menyalahi aturan yang memang saat ini sudah ada. Jadi apa yang memang harus dipertimbangkan lagi, masak-masak betul terkait dengan wacana ini sebenarnya, Pak Deddy? Baik, sebenarnya kalau untuk, maaf ya mungkin kalau bagi saya pribadi gitu ya, kalau untuk melihat masalah ini, sebenarnya kan kita saat ini kan masih pandemi ya, kita masih pandemi, kita sendiri juga dihimbau untuk tidak selalu berkumpul gitu ya. Tapi sementara untuk saat ini justru kita malah seakan-akan malah disuruh untuk berkumpul, untuk menikmati tiap minggu Car Free Day misalnya. Jadi sebenarnya juga secara protokol kesehatan sendiri juga sebenarnya juga bertentangan gitu. Jadi saya pikir mohon juga pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat juga lebih mempertimbangkan secara holistik lah ya, secara makro begitu, secara makro mengenai masalah urgensi dari masalah ini. Sementara kita sendiri saat ini juga dalam masa kebiasaan baru atau new normal, saat ini kita harus dipaksa untuk menggerakkan kegiatan perekonomian ya. Jadi antara protokol kesehatan dan juga perekonomian itu harus balancing. Nah, sementara kalau untuk hari Minggu Car Free Day ini kan di luar untuk masalah kebijakan perekonomian ya. Sementara kalau kita menutup jalan tol, itu kan sebenarnya justru menghambat perekonomian itu sendiri. Karena memang jalan tol kan memang tujuannya didirikan jalan tol adalah untuk mempercepat akses, juga bebas hambatan secara kitanya. Lalu juga yang terpenting adalah mempercepat proses transmisi atau transportasi logistik. Itu yang penting. Kalau semisal nanti biasanya jalan ini digunakan sembako misalnya, sembako yang mau dikirim ke luar Jawa misalnya, yang kapalnya mungkin berangkatnya jam 9 pagi misalnya, katakanlah begitu. Jadi kan kita sendiri kita juga repot nih, truk-truk ini harus melalui Cor ya, harus muter lagi, harus melalui tol Merak misalnya, kan juga sangat tidak mendukung di sektor perekonomian. Jadi memang kalau kita berpikir secara makro, memang ini harus dipikirkan. Kalau disampaikan oleh disampaikan oleh Pak Kadis tadi kan sangat mikro ya, sangat teknis lah, teknis, demand tinggi, lalu jalan tol dibuka, itu kan kalau untuk urgensi perekonomiannya juga buat apa gitu loh. Sementara untuk masalah kesehatan sendiri kan juga tidak selalu dengan sepeda, atau dengan sepeda sendiri. Kalau kita lihat laporan-laporan di media manapun, entah di luar negeri ataupun di media lokal, justru rombongan sepeda justru bisa menimbulkan untuk transmisi virus atau klaster-klaster baru virus COVID. Jadi saya mohon juga masalah ini juga dipertimbangkan, juga termasuk masalah kalau untuk masalah melibatkan di lini kesehatan, itu juga perlu dipertimbangkan. Dengan kita membuka suplai baru, otomatis demand akan bertambah. Ini bagaimana masalah polarisasi virus itu sendiri, sebaran virus bagaimana gitu loh. Karena kita sendiri juga masih belum ada regulasi mengenai sepeda. Ya, sayang sekali tadi Pak Safri juga sudah meninggalkan ruang untuk diskusi. Tapi yang jelas saat ini kita masih belum ada regulasi mengenai masalah sepeda. Kalaupun tadi disampaikan oleh Pak Safri mengenai masalah sepeda road bike tuh ini misalnya. Tapi kita sebagai konsumen kan juga masih belum tahu misalnya. Saya beli dari toko A, dari toko B, ini katanya yang ini gitu. Ini bagaimana kalau ada terlibat masalah di jalan, ribut misalnya, ataupun bersilang pendapat misalnya, kalau ini bukan road bike, ini road bike. Sementara kita belum ada aturan hukumnya. Kalau aturan hukumnya sudah jelas, regulasi minimal di Permenhub misalnya, atau di Pergub misalnya, sepeda yang standar
road bike itu adalah ini Seperti apa? tingginya Ya. ini, diameter rodanya ini misalnya. Itu kan juga sudah bisa. Tapi sekarang kita masih belum tahu. Ya. Jangan sampai kita membuat membuat kebijakan baru juga menimbulkan masalah baru yang kalau kita simulasikan itu pasti akan panjang. Demikian. Jadi kalau sebenarnya ini kalaupun ini akhirnya wacana ini akhirnya terlaksana, ini tidak akan dalam waktu dekat, bisa dikatakan seperti itu ya, karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang memang harus dicek ulang lagi, baik itu tadi regulasinya memang harus ditetapkan dulu, dan juga tadi dari segi keamanan, bahkan di tengah pandemi saat ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga ya, seperti itu ya Pak Dedi? Ya, kira-kira demikian. Baik. Dan juga, oke. Silakan Pak Dedi. Dan yang terpenting adalah rekayasa lalu lintas ketika itu jalan ditutup. Itu yang terpenting adalah itu faktor kerugian mereka yang terbiasa mereka melalui di situ itu juga jangan sampai nanti juga menimbulkan masalah hukum yang baru, akan timbul class action misalnya, atau tuntutan-tuntutan baru bahwa ini memang penutupan ini juga tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Ini juga tolong dipikirkan juga karena penutupan jalan ini kan hanya komunitas tertentu saja ya, bukan golongan masyarakat semuanya gitu loh yang kena dampak ini. Baik. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk.